Knowledge disebut sebagai ilmu ya. Knowledge itu proses perpindahan, transfer pengetahuan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatannya akhirat ya. Kegiatannya akhirat. Kegiatannya akhirat, ilmunya juga akhirat ya. Ceramah, sholat gitu kan, pidato. Iya, oke. Tujuannya dunia. Pelan-pelan. Alhamdulillah kita ada di podcast kembali. Seperti biasa, kita tetap istiqomah dengan Ustadz Rizky. Dengan dia lebih punya semangat baru hari ini. Insya Allah. Cuma gini Ustadz, selalu di awal itu selalu aku awali gitu di setiap podcast itu selalu aku awali dengan mengkaca pada diriku sendiri katakanlah supaya aku tidak mau ngomongin orang lain, nah, intinya kayak gitu. Dan memang ternyata ya tema-temanya mirip-mirip aja dengan yang aku hadapi lah kemarin gitu. Contoh kayak sekarang ini lagi aku hampir tiap hari itu selalu ngingetin anakku tuh untuk belajar apa ya, intinya belajar aja deh. Entah walaupun aku kan nggak bisa nungguin juga setiap saat 24 jam nungguin dia kan nggak mungkin. Betul. Mungkin. Nah, untuk apa ya ini ya, memang PR orang tua dalam arti itu kan seakan-akan kita kan gini nih, kita mau anak kita baik gitu untuk contoh belajar gitu ya, tapi kan kita kan juga bukan orang yang harus ya, kalau anak kita nuntut ayah harus belajar juga, misalnya itu kayaknya hal yang nggak masuk akal. Nah, gimana cara jadi sebenarnya kita kasih pengertian pelan-pelan dulu ya. Belajar itu prosesnya, kalau dalam beberapa bahasa misalkan knowledge disebut sebagai ilmu ya. Knowledge itu proses perpindahan, transfer pengetahuan dari satu tempat ke tempat yang lain, entah itu dari buku ke kepala atau dari mata kita melihat pengalaman dan sebagainya masuk ke kepala. Jadi belajar itu hal yang sangat luas. Makanya ilmu sebagai kumpulan pengetahuan itu bisa didapat dari mana aja. Jadi kan ada pengetahuan, ada ilmu. Pengetahuan itu ya kita bisa tahu apa aja nih, tahu ada bakwan, ada tahu, ada sendal, ada tahu, itu kita tahu. Tapi kita kalau sudah menjadi ilmu, ternyata bakwan itu dibuat dari tepung dan lain sebagainya. Itu proses belajar. Jadi mau belajar apapun itu mesti ada perjalanannya. Dan itu tidak harus dari buku, tidak harus dari orang tua dan sebagainya. Tapi salah satu kita menyekolahkan, suruh ngikut TPQ, suruh segala macam yang ada ilmunya, itu juga bagian dari proses belajar. Memang tapi yang paling efektif diberikan contoh juga di rumah. Nah, itulah kenapa kadang ada cerita beberapa kiai-kiai sepuh di Indonesia itu, ada yang misalkan dia mbahnya lagi ngisi pengajian. Oke. Dia punya cucu. Cucunya kan belum paham lah pengajian apa itu, cuma memang diajak ke majelis itu. Oke, duduk bersama lah. Iya, meskipun dia mainin gelas, main apa, tapi tujuan utamanya supaya anak ini terbiasa dengan lingkungan itu. Terbiasa dengan majelis, terbiasa dengan halakoh ilmu. Jadi harapannya itu dari keberkahan majelis ilmu itu ia akan tumbuh sebagai pribadi yang cinta ilmu. Tujuannya itu. Tujuannya itu, meskipun ya kecil mana paham gitu kan. Iya. Dan kalau kita berkaca lagi ke ulama-ulama kita yang terdahulu sekali ya, seperti Imam Syafi'i katakan, usia 7 tahun sudah menghafalkan Quran secara total. Dan dipondokin udah dari umur 4 tahun. Tega banget ya? Tega. Artinya memang proses belajar tadi ya ada dorongan, ada sisi ya kalau dibilang zaman hari ini mungkin agak kejam gitu ya, orang tua yang kok kayak gitu berani banget. Tapi memang pada perjalanannya namanya ilmu seperti itu, dan itu akan betul-betul menjadi bekal abadi seorang anak. Ya, karena Ali bin Abi Thalib menyampaikan gini, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu yang menjaga kita dan kita yang menjaga harta. Jadi misalkan Mas Agung hari ini dengan berbagai pengalamannya di dunia fotografi, videografi itu ya, mau sampai kapanpun ya ketika orang sudah klik, sudah kerja, sudah nyaman gitu dengan hasil kerjaan kita dan sudah percaya dengan portofolio kita, ya kapanpun rezeki bisa datang gitu tanpa kita duga. Tapi kalau misalnya Mas Agung beli kamera, beli monitor, ya kita yang ngati-ngati sendiri gitu. Jangan sampai jatuh. Tapi kalau selama ilmu itu masih ada, masih bisa dapat kerjaan lagi, bisa beli kamera lagi gitu maksud saya. Paham. Jadi artinya ilmu itu apa namanya tanpa batas ininya, penggunaannya akan terus bermanfaat. Terus buat kita. Ini kita belum bicara tentang ilmu agama ya. Kita bicara ilmu umum aja. Misalkan seorang manajemen atau akuntan, dia
mungkin di awal fase awalnya dia merintis karir, pengalamannya masih minim dan dia belum dipercaya banyak orang. Mungkin setelah berjalan sekian tahun, ilmu teorinya sudah mantap ditambah pengalaman yang makin matang, ya dia akan dikenal sebagai expert. Apalagi kalau pendidikannya terus meningkat. Dia nggak kerja di situ pun orang lain akan menawarkan pekerjaan gitu tanpa harus dia mencari karena orang sudah tahu kapasitasnya gitu. Betul. Jadi dalam beberapa pandangan ulama, orang berilmu itu mau ngumpet kayak apa ketahuan. Oh, artinya ada orang yang punya ilmu, cuma nggak mau Dia kelihatan. punya orang, gitu kan? Orang dengan kapasitas, dengan value, dia mau ngumpet kayak apapun dia akan kelihatan. Tetap kelihatan. Karena kadang kan bentuk promosi nggak hanya iklan, tapi dari omongan orang Mulut ke ke orang, mulut, betul. Partner kerjanya dia dulu, pasti akan saling merekomendasikan dan ilmu itu akan menjadi pertimbangan penting. Ya, kenapa tadi disebutkan wa anta tahrusul mal, kenapa dan harta itu menjaga kita? Karena oke lah dalam beberapa segmen uang itu bekerja untuk memudahkan jalan kita, tapi nggak selamanya itu efektif gitu. Ya. Nggak selamanya itu efektif. Boleh jadi kadang kita punya teman karena kita punya uang, karena kita ngebayarin dan uang kita habis, ya udah temannya ikut pergi. Selesai. Atau misalkan oke lah dalam mungkin ini terjadi juga umum sekali ya, pekerjaan harus bayar dulu dan lain sebagainya ya. Toh sebayar-bayar kita di awal kalau kapasitas kita tidak mumpuni akan ada waktunya kita ditendang juga gitu. Baik. Nah itu maksudnya al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul, dan itu perlu dibentuk ilmu itu dari internal keluarga paling kecil ya, paling kecil di sebuah bangsa ini kan keluarga, agar ya memang satu anggota atau seluruh utuhnya anggota keluarga ini punya bekal ilmu semua sehingga mereka memiliki posisi yang derajatnya bagus gitu. Siap. Nah, tapi gini Ustadz, sebenarnya itu kan kalau kita ternyata di lapangan itu katakanlah gitu tidak semudah yang kita sampaikan lah katakanlah. Kadang-kadang ada halangan-halangan gitu. Yeah. Contoh namanya manusia atau anak itu kan pasti bilang ada keinginan tertentu yang dalam arti mungkin gak sesuai dengan maunya dia gitu. Yeah. Gitu. Nah, karena itu gimana supaya kita maksudnya belajar yang kita arahkan nggak sesuai dengan itu. Jadi dia maunya aku belajar yang lain misal katakanlah. Ilmu itu general ya, apapun ilmunya dia sebetulnya membawa kemuliaan sebetulnya. Jadi mau ilmu dunia, mau sebenarnya saya tidak pernah memisahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat karena gitu. semua itu ilmu Allah gitu. Bedanya di sisi praktiknya aja. Kalau misalkan justru gini, ini sering saya sampaikan ke orang-orang ketika saya mengajar. Jadi ada 4 tipe orang, empat tipe manusia. Yang pertama itu kegiatannya dunia, tujuannya dunia. Kegiatannya dunia, tujuannya dunia. Ya kayak misalkan kita ilmu akuntansi, ilmu bisnis, ilmu manajemen. Akhirnya dari situ kalau akuntansi kita jadi pegawai negeri atau kita jadi orang kantoran, lalu dari bisnis kita jadi punya bisnis yang tujuannya, yang kantoran ini pengen karirnya naik terus tiap tahun, yang bisnis pengen bisnisnya scale up terus tiap tahun. Tujuannya dunia. Sangat wajar karena ilmunya ilmu dunia. Yang kedua nih tipe-tipe kayak saya lah gitu, ilmu akhirat tujuannya masuk surga. Ya normal aja gitu. Karena ilmunya akhirat tujuannya akhirat gitu. Yang ketiga, ini yang sebetulnya punya derajat yang cukup bagus gitu ya. Bisa dibilang lebih utama dari yang sebelum-sebelumnya. Tujuannya dunia, ilmunya dunia, misalkan dia ilmunya bisnis, ilmunya manajemen, tapi goalsnya akhirat. Contohnya seperti apa itu, Sob? Jadi misalkan dia bekerja sudah memiliki harta banyak, dan tujuannya itu untuk membantu orang, dia mendirikan panti dan lain sebagainya. Jadi apa yang dia orientasikan dari yang dia dapat itu selalu tujuannya ke akhirat. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau yang nomor 2 bagus, yang ini luar biasa. Yang 4 ini yang agak-agak kacau nih. Apa tuh? Ada ini potensinya jatuhnya ke ustadz ini, potensinya kayak saya gini juga nih jatuhnya nih. Apa tuh? Kegiatannya akhirat ya. Kegiatannya akhirat. Kegiatannya akhirat, ilmunya juga akhirat ya, ceramah, sholat gitu kan, pidato. Iya, Tujuannya dunia. Emang Ustadz tujuannya dunia nih? Ya, itu kan dalam hati ya. Maksudnya ini sekaligus jadi reminder kan, bahwa jangan sampai kalau kegiatannya ilmunya akhirat. Kegiatannya akhirat, tujuannya dunia. Misalkan mau ceramah nggak berangkat kalau nggak dibayar. Ini dia akan menjadi lebih hina daripada orang yang kegiatan dunia tujuannya dunia. Bahkan di antara 4 ini yang paling parah yang nomor 4 ini. Makanya kadang ada guyonan orang yang paling besar tanggung jawabnya di sebuah majelis itu kan yang paling banyak ngomong. Makanya sebenarnya kalau ustadz atau kiai diundang dengan biaya yang besar itu
bukan apa-apa karena kompensasinya neraka. Gitu. Oh gitu. Wah, serem juga tuh. Agak, ya artinya itu sebuah guyonan bahwasannya memang setiap orang dai itu tanggung jawabnya besar. Itu. Jadi jangan sampai orang-orang itu kan datang ke pengajian pengen kenal Allah dan kita bisa mengenalkan Allah, kita bisa menyampaikan ilmu. Tapi kok kita yang punya ilmu tentang Allah malah mengharapkan dunia. Itu maksudnya. Jadi gambaran udah punya yang besar malah mengharap yang kecil. Nah makanya itu disampaikan pada posisi yang kerdil lah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai sekalipun ilmu agama kita punya jangan sampai mengarah kepada situ. Makanya saya bilang semua ilmu Allah selama orientasinya juga kembali kepada Allah gitu. Oke, baik. Misal contoh gini, tapi itu tadi penjelasan Ustaz panjang. Coba gini. Nah, balik lagi nih. Bagaimana menjelaskan ini ke contoh POV-nya kan seorang anak nih gitu. Betul. Supaya dalam arti semut itu dalam arti dipahami dengan baik gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi satu makanya yang kita belajar lagi dari ulama-ulama kita tadi misalkan Imam Syafi'i, Ibnu Sina dan sebagainya. Ibnu Sina ini kan ilmu kedokteran. Averus Ibnu Rus itu pakar filsafat. Meskipun ya beliau menulis kitab fikih juga gitu. Yeah. Ibnu Khaldun dikenal dengan muqaddimahnya yang akhirnya menjadi rujukan sosiolog dunia. Semua ulama-ulama kita yang di bidang umum itu mengawalinya pasti dengan Quran. Semua ulama kita di bidang umum mulainya dari Quran. Dari Quran. Oh, gitu. Pasti kecilnya hafal Quran dulu. Ibnu Khaldun usia 7 tahun hafal Quran, Ibnu Sina usia 10 tahun hafal Quran. Artinya silahkan ambil ilmu apapun tapi mesti ada mulok buatan lokal wajib dalam keluarga itu, dan itu ilmu agama. Artinya fondasinya agama itu dasarnya. Harus ada. Misalkan katakan satu tahsin, belajar baca Quran. Yang kedua tauhid akhlak gitu ya, tauhid akhlak dan ya fikih dasar lah. Setidaknya 3 itu ya, nggak perlu lah belajar ilmu kalam teologi itu nggak perlu. Maksudnya yang penting ilmu yang akan mengantarkan dia dengan pengetahuan apapun, dengan karir apapun, tujuan akhirnya adalah Allah. Itu sebetulnya. Berdasar banget itu ya? Berdasar. Iya itu. Jadi makanya tauhid, Quran, ya fikih dasar itu untuk ibadah harian kan. Ibadah harian yang tidak perlu disampaikan yang khilafiyah. Yang khilafiyah. Pokoknya kalau keluarganya memang kunut ya kunut, kalau enggak ya udah silahkan gitu. Jangan enggak diajarin ini beda enggak usah. Pokoknya yang intinya tauhid, Quran, fikih dasar untuk ibadah hariannya dia. Jadi dia tahu ketika dia jatuh, dia harus pulang kemana, dia tahu. Ketika dia berhasil, dia harus bersyukur pada siapa, dia tahu. Ketika dia merasa jatuh, merasa lemah, dia tahu harus berharap pada siapa. Itu sebetulnya. Makanya apapun ilmunya, genrenya gitu ya, ketika dia punya dasar ini, maka ia akan membungkus itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, artinya kan ilmu dasar tadi ilmu itu dasar yang justru yang akan menjaga dia ke depannya kan gitu makanya, kan. Misalkan SD sorenya diniyah gitu. Jadi kasih tahu pelan-pelan bahwasannya ini loh batas minimalnya ayah mengajarkan meminta kamu belajar agama sampai di titik ini. Selebihnya silakan. Ya meskipun kalau dulu ulama kita benar-benar multitasking ya, artinya ya hafal Quran juga ya ilmu luar juga. Dan sekarang udah nggak bisa seperti itu. Jadi ya kalau ngutip Ustadz Nuruddin kemarin itu ya, hari ini wasilah ilmunya banyak, ahlinya makin sedikit. Kalau dulu wasilah ilmunya sulit, ahlinya sangat banyak. Nah itu ya tanda akhir zaman juga sih sebenarnya. Artinya gini saja, aku tadi cuma mau garis bawahi bahwa ternyata untuk menumbuhkan cinta ilmu untuk keluarga kita di dalam lingkungan yang terkecil kita katakanlah itu juga ada effort yang harus kita effort. Jadi karena gini, kalau misalkan kita mengajarkan, oke lah kita sampai ahli di bidang dunia, pol-polan ahlinya. Tapi dia nggak tahu cara pulang ketika kecewa. Iya, dia akan kembali berharap sama manusia atau mungkin dalam tradisi-tradisi negara maju, mereka menganggapnya bahwa ketika urusan bisa diselesaikan dengan bunuh diri. Ini kan karena nggak tahu jalan pulang, nggak tahu dia pada siapa harus bersimpuh dan bersujud. Kalau misalkan dia tahu kepada siapa dia harus pulang dan menyandarkan rasa sakit dan rasa lelahnya itu, pasti dia nggak akan sampai sekecewa itu. Nah itu sebetulnya. Jadi ketika disampaikan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, ya dia akan memberikan wejangan-wejangan atau kembali, misalkan gini, aduh sumpah nih kerjaan kok sulit, kok kerjaan berat. Ya, Qur'annya mengingatkan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Kalau kamu jarang-jarang zikir ya hidupnya sumpah. Gitu ya. Gitu kan? Gitu. Habis itu misalkan
kok dunia rasanya sempit, ya wasi'akul lasyai'in ilma, Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Yaitu hal-hal seperti ini juga bisa disampaikan memang lewat ulama. Maka dari itu setidaknya kan kalau dia sudah dibekali ilmu-ilmu dasar tadi, dia akan banyak mendengarkan ulama juga. Meskipun dia bukan seorang yang alim dalam bidang agama, tapi dia alim di bidang yang lain, dia masih akan ada punya mahabbah kepada ulama. Nah, dan ini menjadi tolok ukur penting juga dalam kehidupan, karena Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nasrul Ibad itu menyampaikan alaikum bil mujalasatil ulama. Kamu tuh harus senang-senang duduk bareng ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyi qalbal mayyit binuril ilm. Karena hati yang mati itu dihidupkan dengan cahaya ilmu. Makanya akhirnya perintahnya wa fi riwayat Tabrani, di Imam Tabrani dalam riwayatnya itu menyampaikan gini. Jalisul ulama, duduklah bersama ulama, wasahibil hukama, dan bertemanlah dengan orang-orang yang bijak, wa khalitul kubaro, dan khalid itu dia nempel terus gitu kalau bisa. Hubungilah terus selalu itu kubaro. Al-kubaro ini ya ulama juga, hukama juga. Dia selain punya ilmu, dia punya kebijaksanaan. Oke Ustadz, aku balik lagi nih. Tadi luar biasa sih. Jadi gini, balik lagi kalau kita bicara soal keluarga, cinta yang mencintai ilmu lah katakanlah. Nah, aku tuh minta ini tipsnya lah katakanlah. Iya, realnya betul, gimana sih untuk contoh? Kalau kita berkaca pada Ustadz Rizky nih katakanlah nih, kan nggak mungkin tiba-tiba nongol langsung jadi ini kan. Betul. Ada keluarga di balik ini yang selama ini membimbing lah kata. Nah, itu gimana tips-tipsnya? Ini agak unik sih, memang agak sedikit. Yang pertama tadi misalkan sempalan cerita kalau misalkan ada cucu, bapaknya kakeknya kiai dia gimana? Itu kan salah satu bagian dari tarbiyah. Tapi ternyata tradisi di Indonesia terutama ya. Dan sepertinya juga kayaknya hampir rata-rata seperti itu. Pasti sekalipun orang tuanya alim, biasanya dikirim ke orang alim lain biasanya. Oh gitu. Disuruh mondok, disuruh apa gitu. Karena sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah ya kalau anak sama orang tua agak berani gitu. Oh, agak ngelawan, ada ngelawan. Tapi kalau sama orang lain, dia agak takut. Ya misalkan katakan kalau di tradisi keindonesiaan, bapaknya kiai, anaknya gus kan. Iya. Gus ini ya kalau di pondoknya sendiri diajeni betul dia raja kecil. Diajeni ya, jadi kayak pangeran. Ya orang tuanya sudah mengerti itu, akhirnya ditaruh ke pondok lain gitu. Bahkan pondoknya yang nggak kenal kalau bapaknya ini kiai gitu. Karena supaya dia merasakan view atau POV sebagai orang biasa gitu. Ya nanti ketika sudah ilmunya sudah matang dan dia sudah siap dengan tanda kutip beban moral karena orang tuanya tokoh gitu ya, itu siap seperti itu. Jadi orang tuanya memberikan pendidikan dasar-dasar saja, bisa baca Quran, terus pengetahuan-pengetahuan yang semestinya diketahui bisa dikirim ke orang. Ya sama kayak para imam-imam kita juga seperti itu. Ya Imam Bukhari malah keliling-kelilingnya kemana-mana, buat satu hadis aja bisa lintas negara gitu kan. Itu memang dibentuknya dengan hal yang tidak mudah gitu. Makanya saya juga hari ini sudah mulai mengumpulkan mental gitu, kayaknya anak saya tempat yang jauh. Kalau Ustadz Rizky sendiri misalnya maksudku ketika dulunya masih berangkat untuk jadi yang sampai saat ini katakanlah prosesnya maksudnya gini, apakah ada hari-hari di mana ayo gitu pasti, atau karena duduk bareng ngaji dulu saya bisa baca Quran langsung diajarkan ibu saya sendiri. Gitu. Jadi memang bekal utama memang orang tua setidaknya bisa baca Quran lah. Karena Quran ini kalau misalkan orang tuanya langsung yang mengajarkan, udah nggak kehitung jariahnya itu. Gitu Fatihah aja kita udah pernah bahas waktu itu ya, bahwa Fatihah aja kalau diamalkan ke anak jariahnya udah nggak berlebih, apalagi bisa baca Quran. Saya pertama kali membaca Quran, baca Iqra dan menghatamkan Quran pertama kali itu tiga-tiganya sama ibu saya semuanya. Dan itu ya belajar agamanya secara umum pun juga ke orang gitu. Madrasah diniyah sore berangkat jam 3 pulang jam 5. Enggak semuanya diajarin sama mama juga, enggak. Dan selebihnya memang saya juga senang baca gitu kan. Oke. Ini kalau ini contoh ada pendapat atau ini ya falsafah Jawa nggak tahu juga istilahnya. Intinya tuh terutama ibuku selalu bilang gini, "Le, aku tuh nggak ngasih kamu harta. Gitu, tapi aku nyekolahin kamu supaya kamu dapat ilmu gitu." Betul. Gimana, itu seperti yang tadi dibilang al ilmu yahrusuk wa anta tahrusuma. Dan dalam kalimat lain tuh ada begini. Al ilmu nurun muktabas wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Ilmu itu seperti cahaya yang terpancar, wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Dan si pemilik ilmu dimanapun berada pasti dimuliakan. Pasti dimuliakan. Kalau orang makin tinggi jabatannya, itu biasanya kan karena dia punya ilmu untuk mencapai ke tahap itu, dan semakin dia punya relasi, dia akan dijadikan orang yang
sebagai panutannya, teladannya. Ya kalau katanya Jack Ma itu, ketika kamu belum sukses, belum berhasil, omonganmu terdengar seperti kentut gitu. Oh gitu ya? Iya kata Jack Ma gitu. Kamu terdengar seperti kentut. Gak didengerin orang lain, Nggak didengerin orang lain. Tapi kalau kamu sudah diakui, keilmuan kamu sudah naik, jabatan kamu sudah terlihat, dan hasil dari proses perjalanan panjang kamu sudah bisa dilihat orang, kentutnya aja bisa berharga gitu. Kalau katanya itu Jack Ma bilangnya gitu. Kentutnya dihargai gitu. Ya, ini mungkin dalam aspek yang sama, dalam POV yang sama, bahwasannya memang ilmu itu membawa sebuah kemuliaan. Rumusnya kayaknya nggak pernah kosong itu meja makan. Oh iya. Kosong dianterin, dianterin. Meskipun kita nggak pernah nge-follow up orang-orang, ayo anter-anter gitu nggak pernah. Gitu itu malah paling lucu itu pernah gini, Ki, ini rice cooker udah rusak. Ya emang aku mau dikasih uang ya buat beli rice cooker, keluar gitu. Aku belum sampai buka pintu, assalamualaikum. Itu yang dibawa rice cooker mas, bukan uang. Iya. Jadi kita mau beli rice cooker, ternyata orang nganterin rice cooker gitu. Biasanya kan orang nganterin makanan, ya uang, ya sembako umumnya ya. Dan di saat kita bergumam mencari rice cooker, dia orang nganterin rice cooker. Aneh, jadi saya ada resonansi ini iya, ya seakan-akan jadi ya kalau misalkan di pembahasan sebelum-sebelumnya mungkin ada law of attraction ya. itu. Ada hukum tarik menariknya. Dan jadi itu makanya ketika orang tua bilang bekal ilmu, memang itu bekal sepanjang hayat. Terutama ya kalau dalam Jawa, bekal yang paling dasar itu bekal unggah-ungguh lah. Mungkin kita menganggap itu sebagai tradisi. Padahal unggah-ungguh itu kan ilmu. Oke. Ada akhlak dia kan. Makanya sampai hari ini masyarakat Jawa mungkin dikenal sebagai santun, ngalahan dan lain sebagainya. Itu kan itu kan ilmu dasar, core value lah bahasanya gitu ya. Dan dalam Islam core value-nya itu ya akhlak, baca Quran gitu. Coba emang zaman sekarang aja sih yang rada aneh ya, orang rajin sholat dibilang soleh, padahal sholat itu kan kewajiban gitu. Bukan karena sholat. Orang bisa baca Quran dibilang mantep banget gitu, padahal baca Quran itu wajib gitu. Iya. Mungkin saking hari ini ilmu itu sudah tidak begitu terlihat karena orang-orang yang pikir pokoknya saya kerja dapat uang gaji sekian, saya bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli. Dia lupa kalau bahwasanya harta yang dia beli itu harus dijaga betul-betul. Sometimes pasti rusak. Pasti harus di maintenance, dirawat. Kalau ilmu kan ya kita belajar ngulang-ngulang. Meskipun gini ada teorinya tuh gini. Kenapa kita senang main game, terus login lagi gitu ya. Dan kita juga senang beli-beli barang ketika kita punya uang. Karena kebahagiaan saat kita melakukan hal yang kayak gitu ya, beli barang, main game, itu di kepala kita ada namanya hormon dopamin neurotransmitter. Hormon ini emang muncul cairan kebahagiaan setelah kita melakukan sesuatu yang kira-kira kita senangi. Dan efeknya instan. Tapi kok belajar ngantuk, malas, capek. Karena efeknya nggak langsung gitu. Bacanya sekarang, belajarnya sekarang, kepakainya mah tahu kapan gitu. Betul. Kadang momen tertentu gitu. Core value-nya satu dibangun seperti itu, dan ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari di keluarga itu ada. Supaya tadi tujuannya agar apapun dia menjadi nanti, ilmu apapun yang dia kuasai nanti, posisi apapun yang dia tempati nanti, itu akan kembali bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Siap, terakhir Ustaz. Ya. Terakhir untuk ini pesan gitu atau apa ya, kata-kata yang baiklah untuk orang tua gitu yang dalam tanda kutip hari ini gitu masih bukan bermasalah sih, tapi mengalami problematika dalam arti untuk anaknya yang tadi yang susah mau belajar apa segala macam gitu. Satu, saya ingat kutipan di kitab Ta'limul Muta'alim ya, itu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar karena nggak ada orang lahir itu langsung alim. Iya. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan orang yang berilmu itu bukan orang yang bodoh gitu. Maka dari situ ketika ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, sadar diri bahwasanya belajar itu bukan karena apa-apa, karena kita memang bodoh. Kalau tidak diisi ya nggak akan ada isinya kan begitu. Terakhir Allah menutup itu bukan menutup ya, di dalam salah satu surah itu Al-Mujadilah, Allah bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Bahkan dalam beberapa perkataan ulama, orang yang menuntut ilmu itu setara dengan syahid, setara dengan mujahid.
Ya namanya orang mujahid ya, orang syahid itu kan taruhannya nyawa. Betul. Artinya disetarakan dengan sesuatu yang bukan kaleng-kaleng. Kalau misalkan dalam proses menuntut ilmu ada capek-capeknya, mah wajar. Orang setara dengan jihad, masa maunya santai-santai kan gitu. Iya. Prinsipnya seperti itu. Bahkan saking pentingnya ilmu itu ketika masa perang pun, katakanlah kalau kita sekarang melihat di Gaza lagi perang, posisi seperti itu pun nggak boleh semuanya ikut perang. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Nggak boleh semuanya berangkat ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Sebagian itu tetap harus ada yang tafaqquh fiddin. Harus jadi ahli fikih, harus jadi ahli agama. Buat apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Biar pas orang-orang yang habis perang ini pulang, ada yang ngajarin ngaji. Nah itu kira-kira jadi supaya ilmu itu tetap terus lestari dan tetap kita menjadi generasi yang kuat secara intelektual, spiritual, syukur-syukur juga secara material kuat itu sih. Sip. Terima kasih banyak Ustadz Rizky atas masukan-masukannya atau ya, pesan-pesannya buat teman-teman Medina, buat orang tua yang hari ini mungkin ya sedikit banyak mengalami hal yang sama gitu. Semoga itu jadi bekal yang baik dan kami berdoa supaya semuanya dimudahkan untuk mengarungi rumah tangganya masing-masing lah katakanlah kayak gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.